wa kabbarallah, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, salasan wa salasin, 33 kali juga. Kemudian bagaimana kata Rasulullah? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun dosa-dosanya atau kesalahannya ini sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa. Dengan berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, di video kali ini kita akan membahas zikir bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian kepada umatnya, perhatian kepada kita, sehingga Nabi memberikan cara-cara, mengajarkan cara-cara bagaimana menghapus kesalahan kita. Dari sekian banyak cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, salah satu yang bisa menggugurkan dosa itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, kalau ada di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai banyak dosa, mempunyai banyak kesalahan, tetapi tidak tahu cara bagaimana menggugurkan atau bagaimana cara menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu cara menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah dengan berzikir kepada Allah setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Sebelum kita melanjutkan video ini, kita minta kepada teman-teman untuk selalu dukung channel Hidup Berbagi dengan tekan tanda like, kemudian subscribe dan share kepada teman-teman kita yang kita cintai. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, apa yang kita lakukan ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, baik kita lakukan sendiri atau kita lakukan secara berjamaah di masjid? Tentu yang lebih utama kita melakukannya secara berjamaah bagi kaum laki-laki, ya. Apa yang kita lakukan ketika kita selesai mengucapkan salam ke kanan, kemudian salam ke kiri? Apa yang kita lakukan? Karena ada di antara saudara-saudara kita, baru saja dia selesai mengucapkan salam ke kanan, kemudian salam ke kiri, dia langsung mengangkat tangan berdoa dengan doa-doa tertentu. Kemudian ada juga yang melakukan sesuatu yang mengagetkan, dia membiasakan setelah salam dia sujud, atau dia setelah salam dia berdiri. Bagaimana yang sebenarnya, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita sebutkan dulu keutamaan zikir, ayatnya, dalilnya, agar kita mengetahui bahwasannya zikir ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'uda. Kata Allah, apabila kamu selesai melaksanakan sholat fardu, maka fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan berzikir itu bisa menenteramkan hati kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, dengan berzikir bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selain dari syirik. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin, siapa yang bertasbih, artinya mengucapkan subhanallah thalathan wa thalathin, 33 kali, wa hamidallah thalathan wa thalathin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah
alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah, kemudian dia bertakbir Allahu akbar salasan wa salasin, 33 kali juga. Kemudian bagaimana kata Rasulullah? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun dosa-dosanya atau kesalahannya ini sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa. Dengan berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu bagaimana cara berzikir tersebut? Ya, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pelajari, yang saya temui di dalam hadis. Adapun kalau ada perbedaan dengan teman-teman sahabat hidup berbagi, ya, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Oke, kita lanjut apa yang kita baca ketika selesai melaksanakan sholat fardu. Pertama kita lakukan adalah istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pendek saja, ada yang panjang tapi kita memakai yang pendek ini. Kemudian yang ketiga, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, baru kita mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia cukupkan dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicukupkan 100. Maka ghufirat khatayahu. Ini ketinggalan dalam hadis pertama yang kita sampaikan tadi. Subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita cukupkan 100 dengan la ilaha illallah, maka diampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah takbir, kemudian tahlil, apa yang kita lakukan? Kita membaca ayat kursi. Ayat kursi yang sudah sama-sama kita hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, selesai sampai akhir. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita lanjutkan baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian kita lanjutkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesai kita membaca surat An-Nas, kemudian kita tambah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilman nafi'a, diberikan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, kemudian rezeki yang baik, yang halal lagi baik, kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Pemirsa sahabat hidup berbagi. Jadi setelah kita selesai melaksanakan zikir dari awal tadi astagfirullah sampai kita baca surat An-Nas, kemudian kita tambah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Setelah itu terserah kita, apabila kita mau berdoa tambahan lebih panjang lagi, ini terserah kita, tergantung kita. Yang jelas jangan sampai lupa kita berzikir, karena dengan berzikir tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.